Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aristiano Nugroho selaku dosen pengampu matkul sosiologi agraria yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim sesi terakhir yaitu sesi 3 yang bertindak sebagai moderator saya sendiri Kumara Pandita Dhamma. Untuk penyaji saya Revan Syawal. Untuk pembahas 1 yaitu Francisco Rendra Kirotama, dan pembahas 2 Rizda Risaminka, dan juru kamera beliau Maliando Kausi, yang dimana akan membahas tentang skripsi yang berjudul dampak pelayanan rabularis terhadap indeks kepuasan masyarakat dan kontribusi yang dalam percepatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Goa. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Waktu dan tempat kami persilakan. Lama, kamu tuh lama tadi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu. Terima kasih Pak Aristiano Nugroho. Di sini saya akan menyampaikan materi 3. Yang pertama, rumusan masalah harus mencakup aspek orientologis, yaitu tentang hal apa yang akan dibahas, aspek epistemologis atau prosesnya, dan aspek aksiologis atau dampaknya. 2. Program rabularis memberikan pengaruh langsung ke masyarakat dan adanya dukungan penuh dari instansi. 3. Dalam menyusun deskripsi lebih baik menggunakan literatur format, bukan dari video atau lainnya. 4. Jika membahas jumlah kuantitatif, perlu disebutkan dasar tolak akurnya sehingga mudah dipahami. 5. Kesimpulan harus dibuat dengan kalimat yang sangat singkat dan tegas dan diletakkan di akhir, bukan pada bagian pembahasan. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas 1 untuk menyampaikan argumen, kritik atau saran atau pertanyaan. Silahkan kepada pembahas. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak yang memberikan moderator kepada saya. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa program rabularis memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori pilihan rasional, yaitu sejumlah dampak yang mungkin terjadi di dalam sistem dan tindakan setiap aktor. Yang ini saya pertanyakan, adakah dampak negatif dari program rabularis? Selanjutnya langsung saja untuk pembahas yang kedua kepada Rizda atau bukan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf jikalau bertanya di luar dari poin-poin yang telah disampaikan oleh penyaji, tetapi pertanyaan saya masih terdapat di dalam menit ke-41 sampai dengan selesai. Baik, saya akan bertanya, dalam menit ke-41 sampai dengan selesai disebutkan bahwa ada 58%, yaitu sebanyak 23 bidang dari 40 telah sesuai dengan persyaratan pendaftaran tanah, dan sebanyak 17 bidang lainnya atau sekitar 6% tidak sangat sesuai dengan persyaratan. Lalu yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator persyaratan pendaftaran tanah sehingga bisa dikatakan sekian persen tersebut sesuai dengan persyaratan,
dan sekian persen yang lainnya itu tidak sesuai dengan persyaratan. Karena jika dikaitkan dengan teori aksi, kantor pertanahan sebagai subjek pelaksanaan pasti sudah mengeluarkan indikator-indikator tertentu terlebih dahulu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui Rabularis tersebut. Kemudian, apa dampaknya dari 6% bidang yang tidak sesuai dengan syarat tersebut terhadap status kepastian hukumnya meskipun sudah didaftarkan? Sekian, terima kasih. Silakan kepada penyaji untuk memberikan tanggapan terkait pembahasan dan pembahasan berikutnya. Oke, di sini saya akan menanggapi pembahasan 1, dampak negatif Rabularis di kantor pertanahan Kabupaten Goa. Yang pertama, beban kerja yang meningkat tiba-tiba, yaitu kelebihan kapasitas. Jika jumlah permohonan yang masuk pada hari Rabu melebihi kapasitas yang dapat dilayani, maka kualitas pelayanan bisa menurun. Yang kedua, kualitas pelayanan yang menurun. Kesalahan administrasi dalam kondisi terburu-buru untuk menyelesaikan banyak permohonan dalam sehari. Potensi terjadinya kesalahan administrasi menjadi lebih besar. Ketiga, ketidakadilan pelayanan, diskriminasi. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap permohonan yang tidak dapat hadir pada hari Rabu. Yang keempat, peningkatan ekspektasi masyarakat. Standar pelayanan yang tinggi, keberhasilan program Rabularis dapat meningkat ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan. Kelima, potensi penyalahgunaan. Percalonan dalam bentuk baru, meskipun bertujuan untuk mengurangi percalonan, program ini tidak sepenuhnya menghilangkan potensi terjadinya praktik tersebut. Oke, saya lanjut akan menanggapi pertanyaan pembahas 2. Indikator persyaratan pendaftaran tanah adalah tanda-tanda atau bukti yang menunjukkan bahwa seorang telah memenuhi sesuai syarat. Kelengkapan dokumen. Semua dokumen yang dipersyaratkan seperti sertifikat tanah, surat ukur, KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya telah disiapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan identitas pemilik tanah sudah teridentifikasi dengan jelas melalui dokumen-dokumen yang disahkan. Kejelasan batas tanah sudah jelas dan tidak terdapat sengketa dengan pihak lain. Hal ini biasanya dibuktikan dengan surat ukur yang masih berlaku. Pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB telah lunas dan dibuktikan dengan bukti pembayaran. Tidak adanya sengketa, pemilik tanah menyatakan bahwa tidak ada sengketa terkait tanah yang akan didaftarkan. Pemenuhan persyaratan teknis, tanah yang akan didaftarkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Seperti tidak berada di kawasan lindung atau kawasan yang dilarang untuk didaftarkan. Indikator-indikator ini penting untuk memastikan bahwa hak milik terjamin dengan adanya pendaftaran tanah. Hak milik atas tanah menjadi lebih kuat dan terjamin secara hukum. Tertib administrasi pertanahan pendaftaran tanah yang memenuhi syarat akan membantu pemerintah dalam mengelola
dan mengatur administrasi pertahanan secara lebih baik, mencegah terjadinya sengketa dengan adanya pendaftaran tanah, potensi terjadi sengketa terkait pemilikan tanah yang dimiliki. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih kepada penyaji yang telah menanggapi dan mempresentasikan dari pembahas 1 dan 2. Terima kasih juga kepada pembahas 1 dan 2 yang telah memberikan pertanyaan serta terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan. Demikian acara sesi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.